Halo, selamat malam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita bertemu lagi dalam sharing dalam rangka menyambut Natal. Hari ini kita akan kembali sharing-sharing bicara dengan Saya. Boleh diperkenalkan Pak? Saya, halo Bapak Ibu, keluarga GKI Kranggan. Sebutnya keluarga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Ya, kan biasa di GKI Cira sebutannya keluarga soalnya. Oke, saya Pendeta Hobert. Saya pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Ciledug Raya. Saya suami dari penatua Christine yang ada di sebelah saya ini. Jadi itu saja, saya pikir perkenalannya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal, salam kenal dari saya. Oke, Pak Hobert, kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi waktu itu kita sempat ngobrol juga di bulan keluarga. Semoga nggak bosan ya diajak ngobrol gitu. Baru sekali Bu. Oh baru sekali. Ini kedua ya. Iya, jadi nggak bosan. Jadi nggak bosan. Siap. Tema di Natal 2020 ini kita mau bicara mengenai jangan takut, Juru Selamat telah lahir. Nah, kira-kira boleh dibagikan perspektifnya atau apa yang mau di-sharingkan mengenai ketakutan. Kalimat jangan takut tuh menarik ya buat saya karena itu seolah-olah ditanamkan dari orang tua kita semenjak kecil. Tapi sadar atau tidak, ketakutan itu jadi bagian yang memang harus kita hadapi dalam realita. Gitu. Mungkin boleh di-sharingin apa sih yang jadi ketakutannya Pendeta Hobert entah di bulan ini, di tahun ini, lalu sudahkah terselesaikan, bagaimana menyelesaikannya gitu. Boleh dibagikan. Oke, kayaknya kata-kata itu kan dari itu ya, sapaan malaikat kepada gembala kalau nggak salah ya. Yeah. Kemudian gembala yang ketakutan, lalu malaikat mengatakan jangan takut begitu ya. Karena memang kalau menurut saya ketakutan itu adalah reaksi wajar dan normal dari manusia. Yeah. Sehingga kata-kata malaikat kepada gembala yang jangan takut itu adalah sebuah sapaan Allah untuk menolong manusia, bukan untuk menghilangkan rasa takutnya, tetapi justru untuk mengelola rasa takutnya. Kalau menurut saya sih begitu, sehingga gembala-gembala yang ketika bertemu dengan malaikat, mereka kemudian dapat memuji Tuhan dan dapat mengikuti apa yang diminta oleh malaikat untuk pergi ke tempat di mana Yesus dilahirkan gitu. Oke. Nah menarik nih, melalui pernyataan tadi kita belajar bahwa bukan menghilangkan ketakutannya ya, tetapi menghadapi ketakutannya. Dan mengelola. Mengelola ketakutannya. Boleh dibagikan nih Pendeta Hobert? Oke, jadi ketakutan itu bagi saya adalah satu hal yang normal gitu, karena mungkin kalau orang kan sering sebut ketakutan itu lebih ke arah kecemasannya. Yeah. Karena kalau di ilmu psikologi takut dan cemas itu beda. Tapi biasanya orang ketika menyebut ketakutan dia sebenarnya lagi menyebut kecemasan, cemas. Dan cemas itu adalah satu hal yang normal. Gitu. Seperti gembala, kenapa dia takut ketemu malaikat? Karena dia siapa gitu ya? Dia orang rendahan, dia nggak layak, dia takut malah biasa kalau ketemu dengan extraterrestrial being gitu atau makhluk yang dari Tuhan gitu, kayaknya rasanya takut ada hukuman, takut nggak layak dan sebagainya. Tetapi kemudian kan itu satu perasaan yang normal, wajar. Bahkan mungkin kalau kita pun berhadapan dengan kondisi itu, kita akan hadapi kecemasan atau ketakutan yang sama. Tapi yang paling penting kan bukan masalah menghilangkan cemasnya, tapi gimana kemudian mengelola cemasnya gitu. Karena cemas yang bisa dikelola dengan baik, kecemasan, ketakutan yang bisa dikelola dengan baik, itu akan mendatangkan satu hal yang baik juga gitu. Kayak misalnya kita cemas di ibadah Natal nanti gak bisa ada sesuatu yang menarik misalnya begitu, gak bisa menolong jemaat untuk menghayati Natal. Akhirnya kita panitia Natal memikirkan dengan baik kan, termasuk misalnya membuat ini kan efek dari kecemasan sebenarnya. Itu yang kalau di ilmu psikologi kita pelajarin, itu adalah kecemasan yang memfasilitasi kebaikan gitu. Jadi gimana kita mengelola kalau kita cemas, kemudian kita melihat ada Tuhan yang menyertai,
Maka gimana kita menghayati itu dalam hidup kita? Bagaimana kita memanfaatkan kecemasan itu, karena kecemasan itu kan ada untuk kita juga memperjuangkan sesuatu, tetapi tidak kemudian melupakan penyertaan Tuhan. Oke. Kata kunci yang terakhir kita pegang dulu gitu ya, tidak melupakan penyertaan Tuhan. Tapi tadi kita sepakat bahwa kecemasan, ketakutan itu jadi bagian yang memang kalau saya selalu mengatakan pada diri sendiri untuk jujur pada ketakutan, kecemasan yang saya alami, tapi juga tadi mencoba untuk menghadapi dan mengelolanya. Oke, part yang terakhir tadi nih, berharap pada Tuhan. Apa sih yang perlu jadi pegangan kita, Pak Pendeta, apalagi dalam masa yang tidak mudah di 2020, ada COVID, ada pergumulan di keluarga, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, gitu, ketakutan, dan berharap pada Tuhan tuh bagaimana sih gitu kedua hal itu? Ya, berharap pada Tuhan di tengah masa COVID itu memang satu hal yang susah-susah gampang, karena faktanya kan memang kita menghadapi situasi yang nggak mudah gitu ya. Dan pasti ketakutan dan lain sebagainya muncul. Tapi kemudian ini justru mendorong kita bagaimana caranya kemudian kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Jadi bagaimana kita mengimbangi ketakutan ini dengan kita menghayati atau merefleksikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Di situ akan muncul menurut saya pengharapan, tapi pengharapan yang pengharapan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan itu benar-benar sepenuh hati, jiwa, dan akal budi gitu. Jadi menurut saya ketika kita benar-benar mau sungguh-sungguh memanfaatkan semuanya, saya rasa kita akan melihat penyertaan Tuhan sih dalam kehidupan kita. Saya lagi banyak terberkati dengan kesaksian setiap kali saya melayani begitu ya. Bagi saya, melayani mereka yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulannya justru mengajak saya melihat bagaimana Tuhan gak meninggalkan orang-orang itu. Gitu. Yeah. Bagaimana kemudian ada jemaat yang bergumul dengan masalah keluarganya, ada jemaat yang bergumul dengan masalah penyakitnya, ada jemaat yang bergumul dengan ketakutannya karena keluarganya ada yang kena COVID dan lain sebagainya. Tapi kemudian di situ ketika kita berdoa, lalu kita saling menguatkan, muncul kesaksian bahwa ya Tuhan menyertai saya gitu. Tuhan menguatkan saya, itu kayaknya jadi nguatin saya sendiri sih sebenarnya. Jadi ketakutan yang saya alami itu jadi bikin saya juga melihat bahwa ya penyertaan Tuhan juga nyata dalam kehidupan. Saya berupaya untuk melakukan sesuatu, untuk menghayati pengharapan itu. Oke. Saya agak speechless gitu ya, karena memang terberkati juga di tengah banyaknya pergumulan. Bagaimana kita mau terus berharap, bagaimana kita mau terus percaya bahwa Allah menyertai kita itu benar-benar kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau memberi ruang untuk Allah bekerja, kita mau menyadari bahwa Tuhan bekerja lewat orang di sekitar kita, menguatkan, menghibur, menopang. Itu yang perlu juga berjalan beriringan di tengah tadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Pertanyaan terakhir Pak Pendeta, ada nggak ayat yang menguatkan atau menuntun dalam ketakutan atau kecemasan yang sempat Kak Robert alami gitu? Kalau saya, karena berhubung Natal kan ya, jadi saya teringat sama satu ayat dari Matius 1 ayat 23b yang ketika dikatakan bahwa Maria anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi sangat jelas bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi itu kayaknya jadi sebuah penguatan bagi kita menjalani hidup yang penuh dengan misteri dan pergumulan ini ya kan. Kita gak tahu apa rencana Tuhan, kita kadang gak tahu bagaimana Tuhan bekerja, tetapi kita cuma tahu Tuhan menyertai sih melalui berbagai hal. Hanya kadang kecemasan kita menelan itu karena kita membiarkan kecemasan kita lebih besar daripada pengharapan kita. Jadi tetap menyeimbangkan dengan melihat pengharapan itu sebagai sesuatu yang menguatkan dan kecemasan sebagai sesuatu yang menolong
bukan justru menjatuhkan. Oke. Terima kasih sekali sharingnya. Semoga ayat yang sama juga menguatkan kita dalam pergumulan kita. Kita sudah hampir di ujung 2020 dan ada tahun yang baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Jika Tuhan berkehendak, maka biarlah itu juga menjadi keyakinan iman kita bahwa dalam ketidakpastian, ketidaktahuan, misteri yang harus kita jalani di masa mendatang, kita meyakini bahwa Allah menyertai setiap kita. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak Pendeta. Sampai Kak Titin, Kak Pendeta juga, Kak Penatua. Iya, sampai bertemu di lain waktu, begitu ya. Siap. Ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, jemaat, saudara dalam setiap hal yang harus dijalani. Selamat menyambut Natal Bapak Ibu, Immanuel, Tuhan beserta kita.